We got history, got me feeling the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Curiski Maulina, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Maliku Saleh. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mengolah data hasil penelitian dari nilai pretest dan posttest dari kelas kontrol dan kelas eksperimen menggunakan aplikasi SPSS versi 24. Jadi, untuk teman-teman semua, hal pertama sekali yang harus teman-teman lakukan adalah download dan install terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Dan juga kita harus menyiapkan data mentahnya, dan kita juga harus tahu bagaimana dasar-dasar keputusan dalam melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Dasar-dasar pengambilan keputusan yang pertama ada uji normalitas. Nilai residual berdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Nilai residual berdistribusi tidak normal jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Yang kedua ada uji homogenitas. Uji homogenitas, nilai residual berdistribusi homogen jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Nilai residual berdistribusi tidak homogen jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Yang ketiga, uji independen sampel t-test. Tidak terdapat peningkatan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, terdapat peningkatan jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Ini merupakan data mentahan yang akan kita olah nanti di aplikasi SPSS-nya. Ini merupakan tampilan dari aplikasi SPSS-nya, di mana di bagian pojok kiri terdapat data view dan variable view. Kita langsung saja klik di variable view-nya. Kita klik di bagian nama, kita tulis pretest eksperimen. Kemudian kita ketik posttest eksperimen. Pretest control. Dan posttest control. Kita selang satu baris. Kita ketik pretest, lalu posttest, dan juga kelompok. Kemudian di bagian desimal, kita buat menjadi 0, angka 2-nya itu kita ganti dengan 0. Lakukan pada semua dari pretest eksperimen sampai dengan baris kelompok. Kita ganti. Kemudian di bagian measure-nya itu kita ganti menjadi nominal, ganti semuanya menjadi nominal. Kemudian di bagian values, di baris kelompoknya itu kita ganti pada bagian value-nya. Kita ganti 1, label, kita ketik kelas eksperimen, klik add, kemudian kita ketik 2, di labelnya itu kita ketik kelas kontrol, klik add, lalu OK. Setelah semuanya kita set di variable view-nya, kita dapat beralih ke data view. Nah, di data view ini kita bisa langsung menyalin data dari nilai pretest dan posttest dari kelas eksperimen. Kita salin. Kemudian kita copy ke bagian kolom pretest dan posttest kelas eksperimennya, juga ke bagian kolom pretest dan posttest. Lalu kita lakukan juga hal serupa pada kelas kontrol. Nilai pretest dan posttestnya kita salin, kemudian kita masukkan
di bagian kolom pretest dan posttest data control, juga di bagian posttest dan pretest. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita salin data dari kelas eksperimen, data kelompok dari kelas eksperimen, kita salin dan kita masukkan di bagian kolom kelompok. Begitu juga dengan kelas kontrol, kita salin data kelompoknya. Kita masukkan di bagian kelompoknya juga. Kemudian di bagian menu atasnya itu kita pilih transform, kita pilih komputer variabel. Lalu di bagian target variabelnya itu kita ketik posttest kurang pretest. Kemudian kita pilih posttest. Di bagian numeric expressionnya kita kurang dengan pretest. Lalu pilih option OK. Kita tunggu sebentar sehingga hasilnya sudah terinput ke bagian post dikurang pretest. Selanjutnya kita pilih kembali di bagian transform, kita pilih komputer variabel. Di bagian target variabelnya kita ganti menjadi maksimum kurang pretest. Kita pilih di bagian numeric expressionnya itu kita ganti nilai maksimumnya yaitu 16. Kemudian klik OK. Kita tunggu sebentar sehingga hasilnya sudah terinput ke bagian maksimum kurang pretest. Nah, selanjutnya kita mencari nilai n-gain. Tetap kita pilih transform, kemudian pilih komputer variabel. Di target variabelnya itu kita ketik n-gain. Kemudian di numeric expressionnya itu kita pilih post dikurang pretest per maksimum kurang pretest. Klik OK. Kita tunggu sebentar. Hasilnya sudah terinput di bagian kolom n-gain-nya. Selanjutnya kita pilih analyze, kemudian deskriptif, kita pilih yang explore. Kemudian kita klik n-gain di bagian dependent list-nya. Di bagian faktor list-nya itu kita klik yang kelompok. Kemudian kita pilih option plot. Centang normality plot, kemudian continue. Lalu klik OK, kita tunggu sebentar. Sehingga hasilnya itu di sini sudah ada dari uji normalitasnya, yaitu nilai signifikan dari kelas eksperimennya itu 0,093 dan dari kelas kontrolnya itu 0,076. Sesuai dengan dasar-dasar pengambilan keputusan, di mana uji normalitas apabila berdistribusi normal nilainya itu lebih besar dari 0,05 dan tidak berdistribusi normal nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini hasilnya itu lebih besar dari 0,05 sehingga datanya normal. Kemudian kita pilih analyze, lalu compare means, kita pilih yang one way ANOVA. Nah, di sini di dependent list-nya kita pilih yang n-gain. Kemudian di bagian faktornya itu kita pilih kelompok. Lalu kita pilih option centang yang homogenitas. Kemudian continue. Klik OK. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan hasil dari uji homogenitasnya. Di sini uji homogenitasnya itu
mendapatkan hasil 0,008. Sehingga sesuai dengan dasar-dasar pengambilan keputusan bahwa berdistribusi homogen apabila nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05 dan berdistribusi tidak homogen jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Nah, sedangkan hasil dari uji homogenitas yang sudah kita dapat tadi bahwa nilainya 0,008 sehingga dia datanya itu tidak homogen karena lebih kecil daripada 0,05. Kemudian untuk mencari nilai dari uji T-nya itu kita pilih analyze, kemudian kita pilih compare means, yang pilih yang independent sample T test, kemudian di bagian test variabelnya itu pilih and gain, di bagian grouping variabelnya itu kita pilih yang kelompok. Nah, karena kelompoknya di sini masih ada tanda tanya, kita edit terlebih dahulu. Di grup 1 kita ketik 1, di grup 2 kita ketik 2. Continue. Kemudian klik OK. Kita tunggu. Nah, sehingga hasil dari nilai dari uji T-nya itu nilai signifikannya yaitu 0,00 sehingga sesuai dengan dasar-dasar pengambilan keputusan terdapat peningkatan apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Nah, dari hasil yang sudah kita dapatkan tadi bahwa adanya peningkatan dikarenakan hasil yang kita dapat 0,00 lebih kecil daripada 0,05.